Masyarakat menyebut fenomena ini sebagai disunat jin. Biasanya orang-orang percaya kalau jin atau makhluk halus yang melakukan sunat ini secara gaib. Ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena ini. Jika terlalu parah sampai nekrosis, anak menjadi tidak bisa kencing. Biasanya bengkak sudah terlalu besar sehingga tidak bisa dikembalikan sendiri. Tidak nyeri, cepat sembuh di rumah sunat Surabaya. Halo semuanya, selamat datang di Kitanpedia bersama saya Dr. Go. Hari ini kita akan membahas topik yang seru, unik dan agak mistis. Pasti kalian pernah dengar tentang fenomena disunat jin kan? Mitos ini memang sudah berkembang lama di masyarakat kita. Tapi kira-kira apa ya penjelasan medisnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari mitosnya terlebih dahulu. Di beberapa daerah ada kepercayaan kalau tiba-tiba kulup atau kulit penis anak laki-laki terpotong atau mengalami perubahan tanpa adanya proses sunat yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat menyebut fenomena ini sebagai disunat jin. Biasanya orang-orang percaya kalau jin atau makhluk halus yang melakukan sunat ini secara gaib. Tiba-tiba anak yang belum disunat kok kulupnya terbuka seperti disunat. Tapi tenang aja ya teman-teman. Sebelum kita percaya pada hal-hal yang mistis, kita harus coba lihat dulu dari sudut pandang medisnya. Karena ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dari sisi medis, apa yang disebut dengan disunat jin, ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan kondisi yang disebut parafimosis. Jadi, parafimosis adalah kondisi di mana kulit penis ini tertarik ke belakang dan tidak bisa kembali seperti posisi semula. Hal ini menyebabkan sirkulasi darah yang dari pangkal penis menuju kepala penis itu terhambat atau tidak lancar. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan bengkak pada kulit penis yang tertarik tersebut dan menyebabkan gambaran seperti cincin yang sangat besar. Jika dibiarkan lagi, yang paling berbahaya adalah aliran darah ke kepala penis itu sama sekali terhambat, sehingga menyebabkan kepala penis kekurangan oksigen dan menyebabkan nekrosis atau kematian pada kepala penis. Biasanya parafimosis ini terjadi ketika anak menarik kulup secara tidak sengaja atau saat ada trauma ringan pada area genital. Kondisi ini bisa terlihat secara mendadak. Makanya masyarakat dahulu mungkin menganggap ini sebagai hal yang ajaib. Karena tiba-tiba saja anak tampak seperti sudah disunat. Padahal sobat sehat, ini bukan kerjaan jin kok, tapi kondisi medis yang bisa dijelaskan. Terus bagaimana ya caranya membedakan antara sunat yang benar-benar dilakukan oleh dokter dengan fenomena parafimosis ini? Untuk yang parafimosis ini, itu pasti terjadinya secara mendadak atau tanpa disadari atau dengan kesadaran karena ditarik secara paksa. Biasanya pada orang yang terkena parafimosis ini terjadi pembengkakan pada sekitar kulit yang terkunci. Kulit masih panjang, tapi karena tertarik paksa, dia akan terkunci dan menyebabkan bengkak pada kulitnya dan kepala penisnya. Kemudian kepala penis akan tampak sedikit bengkak, dan jika parah, ikatannya itu bisa menyebabkan kebiruan, bahkan bisa nekrosis atau terjadi kematian karena suplai oksigen dan aliran darah ke kepala penis itu terhambat. Kemudian ketika bagian yang bengkak itu dipegang, pasti akan terasa nyeri. Jika ikatan itu terlalu seret sehingga menyebabkan kepala penis kebiruan, itu ketika kencing pasti agak terasa nyeri, dan bahkan jika terlalu parah sampai nekrosis, anak menjadi tidak bisa kencing. Kalau anak atau kalian sendiri mengalami fenomena yang serupa dengan parafimosis, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kompres bagian penis itu dengan kain dingin. Kompres kurang lebih 15-20 menit. Atau bisa berendam dengan air dingin selama 15-20 menit. Setelah itu, ambil baby oil, kemudian tuangkan baby oil pada kepala dan kulit penis yang terjepit.
dari pangkal penis dekat perut, kemudian ditarik kulitnya menuju ke atas, disertai penekanan ke bawah dari kepala penis secara berlawanan. Tindakan seperti itu diharapkan dapat mengembalikan bagian yang terkunci atau bagian parafimosis ke kondisi semula. Parafimosis sudah terjadi agak lama, biasanya bengkak sudah terlalu besar sehingga tidak bisa dikembalikan sendiri. Jika memang sudah dicoba hal tersebut dan tidak bisa kembali seperti semula, alangkah baiknya teman-teman bisa langsung segera ke rumah sakit atau ke dokter sunat terdekat agar bisa dilakukan tindakan untuk membebaskan kuncian dari parafimosis tersebut. Ingat, menunda terapi itu bisa menyebabkan keparahan atau menyebabkan komplikasi yang tidak diinginkan. Jadi, teman-teman, ternyata fenomena disunat jin yang dulu sering kita dengar itu bisa dijelaskan secara medis ya. Ini bukan kerjaan makhluk halus, tapi kondisi medis yang disebut dengan parafimosis. Jadi, daripada percaya hal-hal yang mistis, lebih baik kita paham secara ilmiah dan segera cari bantuan medis kalau mengalami gejala yang aneh. Ingat ya, jangan pernah takut untuk berkonsultasi dengan dokter kalau ada yang aneh atau berbeda pada tubuh kita. Lebih baik mendapatkan penjelasan yang benar daripada salah kaprah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat dapetin informasi-informasi seputar sunat dan kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.